pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan ya, di skill lab yang kali ini akan menjelaskan materi kita tentang pemasangan sarung tangan. Adapun definisi daripada pemasangan sarung tangan ya, ini merupakan suatu prosedur ya, prosedur tindakan keperawatan ya. Itu adalah untuk mengurangi resiko ya, resiko terjadinya penularan ataupun tertularnya satu penyakit. Bisa tertular penyakit itu bisa dari tim medis ke pasien atau sebaliknya, dan bisa juga dari alat-alat kesehatan yang kita gunakan. Perlu kita antisipasi ya, antisipasi supaya kita juga tidak terkena penularan ya. Alangkah pentingnya kita menggunakan alat safety, yang salah satunya itu adalah penggunaan gloves ataupun sarung tangan. Ini ya, sarung tangan itu dibagi atas dua ya. Yang pertama itu ada sarung tangan bersih ya, seperti sudah ada di kemasan seperti biasa ya, ada dijual juga di apotek ya. Kemudian ada lagi yang kita sebut dengan sarung tangan steril ya. Sarung tangan steril ini satu pasang itu berada dalam satu kemasan. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu tentang penggunaan sarung tangan yang bersih ya. Boleh kita lihat di sini ya, perhatikan. Kalau di dalam kemasan ini sudah ada yang kemasan 50, ada yang 100 ya. Jadi di dalam kemasan ini dia tidak berlipat ya, jadi dia hanya dimasukkan, jadi kita nggak tahu di sini kiri atau kanan ya di dalam kemasan ini. Oke, jadi sebelum kita pasang, alangkah baiknya saya akan menjelaskan bagaimana teknik melipatnya dulu ya, melipat sarung tangan yang bersih ya. Yang pertama kita ambil satu kemasan ya, satu dari dalam ini. Oke, yang jelasnya ada satu pasang kiri dan kanan ya. Saya akan jelaskan untuk teknik melipatnya ya, teknik melipatnya. Jadi ini ada sarung tangan, biasanya ini ya harus supaya dia tidak ini ya, tidak lengket, kita akan taburi dengan tali ya, bisa kita taburi dengan tali. Oke, kemudian ya, kemudian perlu diingat ya, kalau ini dalam kondisi kempes ya, kita jangan meniupnya ya, jangan meniupnya ke mulut kita ya. Alangkah baiknya dibuat seperti ini ya, kemudian dikembangkan. Oke, kita lipat pada bagian jari-jari ya, pada bagian jari. Dilipat sampai ke ujung, kemudian pada bagian ujung ini akan kita masukkan seperti ini ya. Ini satu, kemudian kita akan buat juga sama seperti yang tadi ya, sama seperti yang tadi, kita olesi dengan talc ataupun bedak ya. Oke, kemudian kita lipat ya, kita akan lipat, jadi biar juga tampak rapi dan tidak berserak, dan juga ya pada saat kita menggunakannya ya, pada saat kita menggunakannya tidak repot ya, tidak susah. Oke, sama seperti yang tadi ya. Saya rasa pasti jauh lebih rapi. Jadi inilah dia yang satu pasang ya, satu pasang untuk
sarung tangan yang bersih. Jadi untuk menggunakannya kita juga mudah ya, kita bisa tentukan mana di sini kiri, mana yang kanan ya. Oke, biasanya ini dalam tempatnya sudah dibuat ya. Oke. Kemudian untuk teknik pemasangannya ya, ambil salah satu daripada sarung tangan ini ya, kemudian ini kita buka dan jatuhkan seperti ini. Oke, berarti ini adalah ke tangan kiri. Jadi seperti ini ya, kita tinggal masukkan jari kita ke dalam ya, jadi dia sangat mudah ya. Kemudian kita lakukan juga pada hal yang sama ya, berarti ini adalah ke tangan kanan. Kita masukkan. Alangkah baiknya kita menggunakan sarung tangan ini yang sesuai dengan ukuran kita ya, sesuai dengan ukuran kita ya. Biasanya untuk ukuran perempuan itu adalah ukuran 7 dan 7,5, kalau laki-laki 7,5 atau nomor 8 ya. Inilah untuk pemasangan ataupun teknik untuk menggunakan sarung tangan yang bersih ya. Kemudian apabila kita akan bersentuhan dengan pasien ataupun dengan alat yang lain ya, setelah selesai itu perlu kita ingat, sebelum kita menggunakan sarung tangan ini tadi, kita wajib melakukan cuci tangan 6 langkah. Oke. Setelah selesai tindakan, kita akan melepaskan sarung tangan ini. Caranya boleh kita buat seperti ini. Jadi dia lebih rapi dan tidak berserak ya. Ini untuk pemasangan sarung tangan yang bersih. Oke. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan untuk pemasangan sarung tangan yang steril ya, sarung tangan yang steril ya. Di sini sudah ada satu kemasan sarung tangan yang steril ya. Sarung tangan steril ini digunakan untuk prosedur tindakan keperawatan juga ya. Bisa dilakukan di ruangan, bisa juga dilakukan di IGD, dan bisa juga di ruang operasi ya. Tetapi tidak semua tindakan harus menggunakan sarung tangan yang steril ya. Dominan sarung tangan steril ini digunakan untuk surgical ya. Kemudian pada saat kapan kita akan menggunakan sarung tangan yang bersih ya, misalnya kita mau melakukan tindakan untuk eliminasi pasien. Saya rasa kalau untuk tindakan eliminasi pasien kita tidak membutuhkan sarung tangan yang steril, kita cukup menggunakan sarung tangan yang bersih. Oke. Ini adalah sarung tangan yang steril. Kemudian ya, seperti yang saya sampaikan di pemasangan sarung tangan yang bersih tadi, sebelum kita memasang sarung tangan ya, sebaiknya kita harus ya mencuci tangan dengan 6 langkah ya, dengan 6 langkah. Oke, kita sudah lakukan cuci tangan ya, 6 langkah. Langkah selanjutnya itu ya, perlu kita perhatikan ya untuk membuka sarung tangan ini ya. Sini perlu juga kita perhatikan di sini tanggal pembuatan, kemudian expirednya juga ya. Oke, kemudian kita buka ya, kita buka seperti ini
kemudian kita membuka ya, membuka angka yang berikutnya. Di sini kita tidak boleh langsung bersentuhan ya dengan sarung tangan ini karena ini steril ya. Kemudian di sini boleh kita lihat bahwasanya di sini ada tulisan L. L itu ya, L ini artinya left, berarti ini adalah tangan kiri. Kemudian ini adalah R. R ini adalah right, berarti ini adalah tangan kanan. Oke, selanjutnya kita buka ya, kita ingat yang ini adalah sebelah kiri dan ini adalah sebelah kanan ya. Kemudian kalau kita sudah mencuci tangan, berarti posisi tangan kita berada di atas seperti ini ya. Kemudian kita akan memasang sarung tangan ya. Oke, yang pertama kita pegang itu adalah bagian dalam daripada sarung tangan ini. Bagian dalamnya ini adalah ini, tetapi kita tidak boleh menyentuh bagian luar ini karena itu steril ya. Oke, kita angkat satu ya. Diperhatikan teknik memasukkannya bisa seperti ini ya. Diingat jangan sampai bersentuhan. Oke, kita boleh menyentuh bebas bagian dalam ini tadi karena ini kan tidak bersentuhan dengan pasien. Oke, kali ini seperti ini ya. Oke, kemudian kita akan memasang pada bagian tangan kiri. Oke, ini boleh kita pegang ya, ini boleh kita pegang. Oke, kemudian tangannya ini yang sudah terpasang sarung tangan tidak boleh bersentuhan dengan tangan yang sebelah kiri. Jadi saya memegangnya ini adalah bagian luarnya ya. Setelah seperti ini baru kita rapikan ya. Kita akan rapikan ya. Jadi intinya kita tidak boleh menyentuh bagian tubuh yang tidak tertutupi ya. Jadi seperti inilah untuk pemasangan sarung tangan yang steril ya, sarung tangan yang steril. Jadi ini kita sudah boleh langsung menggunakannya ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemasangan sarung tangan ini ya, diperhatikan kemasannya ya, apakah sarung tangan itu bocor ataupun koyak ya. Tetapi kalau untuk sarung tangan yang steril ya, teksturnya ini lebih tebal ya, pasti lebih tebal dibandingkan dengan sarung tangan yang bersih ya. Kemudian bisa kita lihat dari bahannya juga ya, yang steril itu saya rasa jauh lebih bagus ya, jauh lebih bagus dan lebih nyaman juga kita gunakan ya, lebih nyaman kita gunakan. Oke, untuk kali ini saya rasa penjelasan untuk pemasangan sarung tangan ini sampai di sini ya. Kalau untuk teknik membukanya, teknik membuka sama seperti yang tadi ya. Oke, sama. Oke, kemudian ini sifatnya kalau non disposable, ini langsung dibuang ya, hanya boleh sekali pakai ya. Oke, tetapi ada pada kondisi-kondisi tertentu bahwasanya sarung tangan ini
disterilkan kembali ya. Ini sarung tangan ini bisa disterilkan kembali ya. Setelah selesai ataupun setelah kita menggunakan sarung tangan ini ya, kita akan rapikan alatnya kembali. Kemudian kita wajib melakukan cuci tangan ya. Sebelum dan sesudah melakukan tindakan, perawat wajib mencuci tangan. Oke, sampai di sini untuk penjelasan skill lab kita hari ini tentang pemasangan sarung tangan ya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.